Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Agustian. Saya peserta UKG PKG PJOK 2024 akan mengerjakan tugas refleksi 1.1 D2 mengenai framework dan model-model refleksi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai orientasi nilai-nilai guru PJOK. Yang pertama, ada disciplinary master DM atau penguasaan materi disiplin. Yang kedua, learning process atau proses. Yang ketiga, ada self actualization atau aktualisasi. Yang keempat, ecological integration. Yang kelima, social responsibility atau tanggung jawab sosial. Berikutnya, di sini saya menjelaskan mengenai definisi refleksi. Apa itu definisi refleksi? Refleksi didefinisikan sebagai proses berpikir, merasakan, membayangkan, dan belajar mempertimbangkan apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang mungkin bisa terjadi jika sesuatu dilakukan dengan cara yang berbeda, apa yang saat ini terjadi dan apa yang mungkin terjadi. Menurut Prof. Jasper dan Oswater tahun 2011. Kemudian di sini saya menampilkan dua framework refleksi. Yang pertama framework Barton, yang kedua framework Gibbs. Framework Barton pada tahun 1970, Barton mengembangkan konsep model proses pendidikan pada pendidikan usia di sekolah SD sampai dengan framework Barton memiliki tiga tahapan, mulai dari what, so what, atau know what. Tahap pertama yaitu tahap what. Peserta didik akan menuliskan pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Peserta didik menggambarkan apa yang terjadi, bagaimana perasaan mereka, dan tindakan apa yang mereka lakukan. Tahap yang kedua, tahap so what. Peserta didik akan menganalisis sebuah kejadian berdasarkan tindakan pemikiran tulis. Ada dua cara yang direkomendasikan, yaitu analisis dan analisis. Pada tahap tawat, peserta didik akan membantu guru untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, belajar dan yang kedua, framework Gibbs. Graham Gibbs adalah tokoh pendidikan yang terkenal dengan buku yang berjudul di mana beliau mengatakan belajar berdasarkan pengalaman yang terjadi pada Gibbs. Pada frameworknya, Gibbs menggunakan 6 tahapan, yaitu description, feeling, evaluation, analysis, conclusion, dan action. Oke, disini lagi gambaran mengenai framework Gibbs. Yang pertama, deskripsi, apa yang terjadi. Yang kedua, perasaan, apa perasaan. Kedua, evaluasi, apa yang baik atau buruk yang terjadi. Yang ketiga, analisis, makna atau arti apa yang didapat dari pengalaman. Kedua, konklusi, apa yang bisa dilakukan sebagai rencana tindakan. Kemudian lanjut, 7 model refleksi. 1. Model refleksi.
ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini? Jelaskan. Ada, namun perbedaan itu membuat saya lebih semangat lagi untuk mengikuti kegiatan PKG ini serta akan mencoba dan berusaha bagaimana menjadi guru PJOK yang baik. Di sini, saya akan membuka diri terhadap perubahan dan ide baru untuk mengeksplorasi wawasan melalui materi yang disampaikan oleh fasilitator. Saya sebagai guru akan belajar dari pengalaman dan mengembangkan pemikiran sendiri dari pengalamannya. Yang keempat, konsep. Ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjalankan peran. Adapun konsep utama yang saya pelajari dari modul ini adalah terkait dari orientasi saya selaku guru. Yang pertama, disciplinary mastery atau penguasaan materi. 2. Learning process atau yang dimaksud proses pembelajaran. 3. Self actualization atau aktualisasi diri. Yang keempat, ecological integration, integrasi ekologi. Yang kelima, social responsibility, tanggung jawab sosial. Nah, C yang terakhir yaitu C berubah. Ceritakan sebuah perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah pembelajaran pada hari ini. Apa dampak proses pembelajaran yang sudah berlangsung? Apakah akan mendorong Anda untuk melakukan sebuah perubahan di masa mendatang? Menurut saya, perubahan yang saya lakukan adalah saya ingin dapat menguasai materi yang disampaikan oleh fasilitator mengenai refleksi dan orientasi saya selaku guru PJOK secara sungguh-sungguh setiap langkah penerapan, dan pastinya akan mendorong saya sebagai guru PJOK untuk menemukan peluang untuk menjadi lebih baik pada semua orientasi, terutama digunakan untuk mendidik seluruh peserta didik dengan benar. Dan saya sebagai guru PJOK menyadari bahwa